selamat datang kembali dalam tayangan Talk About Life. Nah, kali ini kita bersama dengan dua orang pahlawan dalam sekolah kita yang jarang sekali dilihat perannya, yaitu dua orang satpam kita dari 5 orang ya Bapak ya? Ya. Dari 5 orang. Nah, sebelumnya Bapak perkenalkan diri dong Pak. Bapak dengan siapa? Saya Putu Agus Edi Surya Dharma. Oke, satu lagi. Made Agus Edi Sugianto. Edi Sugianto. Sugianto. Oke, Pak Edi dan Pak Edi. Edi juga. Oke. Double Edi. Double Edi. Kemarin. Nah, ini oke. Nah, Bapak terima kasih banyak hari ini sudah bersedia Ya. menemani kami di tayangan Talk About Life. Nah, kali ini masih dalam nuansa Hari Pahlawan. Kita sedang melihat nih di sekolah ini sebenarnya siapa aja sih elemen-elemen pahlawan selain daripada guru, siswa, pegawai dan sebagainya. Tentunya yang kami lihat paling pertama adalah Bapak berdua. Ya, di antara 5 orang satpam kan Bapak paling sering ya di satpam juga, sehingga Bapak termasuk orang-orang yang sangat penting bagi sekolah ini. Nah, kali ini makanya kami ingin mengangkat dan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai pekerjaan Bapak dan seputar dari pekerjaan Bapak. Oke, nah sekarang ini saya mulai pertama nih. Bapak berdua sudah berapa lama nih jadi satpam di sekolah ini? Kalau saya sekitar mungkin 7 tahunan ya, dari 2011. Dari 2011 itu. 2012. 2012. Terus kalau Pak Edi sendiri? Saya kurang lebih 7,5 tahun. Oh, duluan Pak Edi ya daripada Duluan. Bapak yang satu lagi. Ya, oke. Berarti waktu itu sudah cukup lama ya, sudah cukup banyak sekali melewati proses ya selama ini. Lumayan. Iya, nah sekarang sebenarnya tugas satpam sendiri nih Pak, itu sebenarnya apa aja sih tugas pokoknya? Kalau di satpam sekolah saya bilang ya. Kalau Apa gitu nih? tugas satpam untuk di SMA 2 sih Mm-mm. menjaga keamanan sih tugas pokoknya. Tugas Keamanan pokoknya itu. sekolah, terus untuk tugas tambahannya ya paling mengatur parkir biasanya. Parkir. Ya, Oh ya, oke. parkir siswa. Oke. Terus selama ini selama sekian tahun mengerjakan tugas, pernah nggak ada kesulitan yang sangat-sangat penting gitu, sangat berarti sekali kesulitannya selama proses-proses itu? Kalau masalah kesulitan sih pasti ada. Pasti ada. Apa sih yang Dari ya masalah paling parkirnya paling sering. parkirnya Ya, paling sering? karena siswanya kan banyak sini ribuan. Iya, di seribuan. sini siswanya ada 1.300, Ada yang disiplin, ada yang yang disiplin, ada yang tidak gitu Iya. ya. Biasanya kapan nih parkir yang paling susah banget, pagi atau siang? Pagi banyak. Pagi, karena kita paginya dua tingkat ya Pak ya, ada Iya. 2 tingkat. Terus kalau dari Pak Edi sendiri apa nih selain parkir, apalagi yang susah kalau di Ya. SMA 2 Munggu ini? Kelihatan dari murid-muridnya yang bandel itu susah diatur. Susah diatur ya Pak ya. Pernah nggak sih ada konflik sama siswa nih sampai yang kayak harus hampir gontok-gontokan? Karena kan biasanya kan sama-sama laki itu biasanya kan sama-sama ini tuh. Pernah nggak ada permasalahan seperti itu? Pernah kan banyak siswa juga yang ada yang bandel. Oh iya. Masalah parkir pasti itu karena siswanya sekarang kan ada yang disiplin, ada yang enggak. Ada yang enggak, dan banyak juga ya siswanya, Ya, itu masalah banyak. pertama juga. Terus ketika misalnya ada siswa yang bandel nih parkirnya, nggak mau suruh parkir sana, nggak mau dia, itu gimana tindakan dari satpam biasanya? Pertama sih kasih gini dulu, kasih Peringatan gitu ya? peringatan dulu, kalau emang enggak ya kita kempesin aja ban. Oh gitu, artinya dan ini memang juga sudah disetujui ya oleh pihak persiswaan bahwa jika ada siswa yang melanggar parkirnya, maka ada tindakan khusus yang dilaksanakan kepada siswa tersebut dan motornya. Jadi itu bukan tindakan yang ibaratnya satpamnya bisa-bisain sendiri gitu ya, itu nggak ada. Jadi semua sudah berdasarkan dari aturan persiswaan. Nah kalau Pak Edi sendiri gimana nih? Pernah nggak mengalami siswa yang bandel banget sampai akhirnya harus emosi gitu jadi satpam tuh? Pernah pas jam pulang gitu. Jam pulang ya pertama ya. Belum jam pulang siswa udah di depan banyak. Udah di depan, ya itu yang sering terjadi ya. Saya rasa di semua sekolah juga sama. Artinya masalah utamanya adalah ketika pulang semuanya sudah di depan dan bel belum bunyi gitu ya, itu ibaratnya. Nah, suka dukanya nih selain siswa bermasalah. Tadi kita udah ngomongin masalahnya nih. Sekarang senangnya apa nih? Kenapa sih kok memilih jadi satpam? Itu dulu dari pertama. Sebelum kita ngomongin senangnya, kenapa memilih jadi satpam? Di antara semua profesi, kenapa memilih menjadi satpam? Gimana ya? Ada nggak maksudnya kayak pekerjaan ini membuat saya merasa dihargai, membuat saya merasa dibutuhkan atau bagaimana gitu rasanya? Bekerja di sini sih juga nggak sengaja. Karena nggak sengaja Nggak awalnya. sengaja awalnya, terus kerja lingkungannya juga enak sih sama lingkungan sekolah, sama antara guru ataupun pegawai Pegawai, bagus iya. gitu. Jadi
nyaman-nyaman aja, nyaman-nyaman aja. enak jadinya gitu. Jadinya betah akhirnya, Ya, yang tadinya betah malah nggak akhirnya. sengaja akhirnya betah. Terus Edi sendiri gimana? Ya di samping itu dekat rumah juga kan, Oh iya, karena dekat rumah. Apa di sini tinggalnya di mana? di sini di Bumbu. Di Munggu. Oh, jadi lebih gampang jadinya kalau kita bolak-balik atau apa ya. Oke. Nah, apa namanya itu kenapanya menjadi satpam? Lalu sukanya apa nih? Tadi tahu udah mengenduka menghadapi siswa yang bermasalah, siswa yang apa. Nah, sekarang sukanya apa nih? Menghadapi siswa segini banyak. Sukanya ya banyak karakter siswa jadinya kita Yang tahu. kita tahu ya. Ya, ada yang modelnya periang gitu, banyak. Kadang nyapa, "Hai Pak," gitu. Oh iya iya. Banyak iya. siswa, ada juga yang bandel sih, kadang ngeselin gitu. Iya iya. Lihat tampangnya aja udah kesel gitu. Lihat mukanya aja udah nantangin gitu ya. Ya, nantangin kayaknya ini, tapi kebanyakan sih Happy sebenarnya happy sih. teriak. Oke. Karena banyak siswa, banyak karakter itu jadinya. Iya, jadinya malah tertantang ya, Ya. untuk mengerjakan Kalau pekerjaan. kata orang sih bekerja dengan anak muda tuh jadi awet muda. Benar sekali. Jadi itu juga terbukti ya dengan guru-guru kita di sini, Iya. kayaknya nggak bertambah umur, semuanya kayak segitu-segitu aja mukanya gitu. Kalau tertekan kan nanti Beda jadi jajahnya. banyak kerutan nanti. Terus kalau Egi sendiri gimana, Egi? Apa nih sukanya selain ketemu siswa? Maksudnya dalam mengerjakan pekerjaan ini, apa sih pekerjaan ini membuat Pak Egi merasa seperti apa sih? Gimana ya, sama seperti Pak Edi yang dibilang tadi. Kita makin muda gitu, karena banyak lah karakter orang tuh yang Yang diketahui beda-beda ya, yang beda-beda, menantang lah istilahnya. menantang. Iya benar. Nah sekarang dalam apa namanya upaya kita memandang Hari Pahlawan gitu ya. Nah saya rasa Pak Edi sendiri berdua kan sudah punya nih kayaknya figur pahlawan dalam hidup Bapak berdua. Kalau Pak Edi sendiri siapa sih menurut Pak Edi yang Pak Edi bisa pandang sebagai figur pahlawan dalam kehidupannya Pak Edi? Kalau dalam hal apa ini artinya Dalam pahlawan nasionalnya sebagai atau- artinya sebagai tujuan hidupnya, sebagai pokok. Artinya inilah orang yang kita contoh nih. Apakah itu orang tua, apakah itu Ya, seorang tokoh kalau itu sih, apa gitu. kalau untuk pahlawan menurut saya sih orang tua sih. Hmm, Karena ya orang tua segalanya lah. Dia segalanya. ngajarin kita dari nol, dari kecil Heeh. sampai segede gini lah. Iya. Ada banyak hal yang bisa diajarkan sama kita dari orang tua gitu. Iya. Jadi orang tua adalah pahlawan bagi saya. Oke. Jadi itu adalah orang tua gitu ya, Pak. Nah, kalau dari Pak Edi sendiri gimana? Sama juga orang tua, terutama seorang ibu ya. Ibu Nah, ya, heeh. yang melihara kita dari kecil sampai kita besar, dan lebih banyak lah dari ibu. Jadi dari ibu pahlawannya itu. Nah sekarang menurut Bapak berdua, selama ini kan kadang-kadang satpam dipandang sebagai pekerjaan yang biasa aja, satpam gitu. Tapi setelah melakukan itu selama 7 tahun gitu, apa sih yang membuat Pak Edi berdua mungkin bertahan dengan pekerjaan ini? Lalu berikutnya ada nggak sih pesan kepada anak-anak muda yang lainnya di luar sana biar pekerjaan itu semuanya bagus gitu kan artinya. Sekarang apa sih pesannya Pak Edi berdua sebagai seorang yang sudah memilih pekerjaan sebagai satpam gitu? Coba dong dimotivasi nih anak muda di luar sana biar mungkin tidak milih-milih pekerjaan atau apa gitu. Ya buat anak muda sekarang sih ya jangan gengsian aja sih. Sekarang apalagi musim pandemi kayak gini nyari kerja susah, ya Iya. kerja apapun yang penting halal dan ya baiklah gitu. Artinya Harus berusaha lah untuk gini apa namanya ya kita lebih motivasi diri untuk bekerja iya, dan pekerjaan yang semuanya nggak ada yang jelek kok, artinya semua pekerjaan itu semua pekerjaannya bagus gitu ya. Oke. Terus kalau Pak Edi sendiri ada nggak pesan untuk anak muda lagi yang lainnya? Itu aja. Sama. Oke. Nah, apa namanya selama ini mungkin ada orang-orang yang memandang cuma kerjaannya satpam gitu. Pernah nggak sih ada mengalami rasa di mana dipandang sebelah mata gara-gara satpam gitu? Gara-gara jadi satpam gitu? ya, pernah sih. Pernah. Terus Pasti ada lah. Gimana sih caranya menanggapi itu dengan cara yang tenang? Gimana sih caranya merespon kata-kata seperti itu? Ya biasa aja sih, ya mereka terserah mereka berbicara, yang penting kita kerjanya halal, artinya baik, bukan pekerjaan yang buruk lah gitu. Iya. Ya, terserah mereka Mau menilai seperti menilai apa? seperti apa gitu. Oke, terus kalau Pak Edi sendiri pernah dipandang seperti itu juga? Pernah. Terus gimana cara nanggepinnya? Responnya gimana? Biasa aja sebenarnya, yang penting kita nyaman ya jalannya, aman. Itu aja. Artinya pekerjaan apapun itu sebenarnya kembali lagi kepada niat kita mengerjakan ya artinya. Di tengah-tengah semua suka, semua duka. Ketika duka,
pernah nggak pengen berhenti? Maksudnya karena gregetan nih ngeliat murid nih banyak banget nih yang bermasalah, aduh berhenti aja deh jahat dong gitu, pernah nggak punya pikiran seperti itu? Kalau pikiran seperti itu sih pasti ada. Mm-mm. Jenuh mungkin karena menghadapin siswa yang banyaknya, dengan karakter yang bermacam-macam, ada yang bikin kesel gitu. Nah ketika Ya, jenuh gimana ya tuh Pak Edi waktu itu? kembali lagi sih. Mm-mm. Artinya kita nyari kerja ke sini ya untuk bekerja Mm-mm. buat diri dan ya buat keluarga juga. Mm-mm. Ya hadapin aja sih. Dihadapi ya. Oke. Terus kalau Pak Edi sendiri gimana? sama itu Bu. Cuman kelebihannya kan kita jenuh pasti jenuh. Ya karena kelihatan muridnya bandel semua gitu, banyak yang bandel, banyak yang gini. Tapi kita hadapi, gini lah resikonya kita kerja Iya. seperti ini gitu. Namanya pekerjaan ya, nggak bisa Ada diambil resikonya. hanya positifnya aja, negatifnya juga harus diambil. Artinya namanya pekerjaan, saya rasa di tingkatan manapun pekerjaan itu semua punya plus sama minusnya. Jadi kita nggak bisa hanya ambil plusnya saja lalu meninggalkan minusnya, juga jelas nggak bisa. Satu paket lah itu semua, bahwa itu ada plus dan ada minusnya. Oke, terima kasih banyak Pak Edi berdua sudah menemani kita, dan Terima kasih. mudah-mudahan tayangan ini nantinya bisa memotivasi bagi teman-teman di rumah yang mungkin sekarang lagi ada yang alumni mungkin nonton nih sekarang lagi cari kerja, nggak usah malu ya, kerja apa saja yang penting itu pekerjaan yang baik, pekerjaan, dan semua pekerjaan punya perannya masing-masing. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada yang lainnya, tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi ataupun yang lainnya, karena kalau namanya sekolah tidak satpam juga tidak akan bisa mengerjakan semua hal dengan baik, sistemnya akan pincang. Jadi mudah-mudahan setelah nonton ini semuanya, Anda yang di rumah bisa mendapatkan pembelajaran, motivasi, dan seterusnya. Terima kasih banyak Bapak berdua, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan terus bersemangat bekerja demi SMA 2 Mengui. Suka dukanya dihadapi bersama-sama, dan saya rasa dalam satu teamwork, saya rasa itu tidak akan susah. Iya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi wawancara kita dengan Bapak Satpam yang bertugas di SMA Negeri 2 Mengui. Semoga bisa menginspirasi, dan sampai jumpa dalam tayangan Talk About Life berikutnya. Bye. Biasanya tindakannya apa dari Satpam? Ya dinasehatin aja sih. Kalau dia ngerti ngelunak ya kadang tak biarin aja sih. Kalau biasanya kan anak muda ya terus gitu biasanya. Kalau kita ladenin stres juga jadinya. Jadi ya biarin aja, kadang-kadang dikasih pricing Cut, Pak, kan.